Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan materi bagaimana sih sebenarnya tips dan trik pada saat kita mencoba untuk interview atau melamar suatu pekerjaan. Jadi ada beberapa tahap yang pada umumnya dilaksanakan oleh proses rekrutan atau rekrutmen calon pegawai atau tenaga yang akan dipekerjakan pada suatu perusahaan. Yang pertama itu dari segi seleksi administrasi. Jadi untuk seleksi administrasi ini itu berkas-berkasnya pada umumnya standar, yaitu ijazah atau transkrip fotokopinya yang sudah dilegalisir. Kemudian untuk perbankan sendiri biasanya pada umumnya itu menyertakan persyaratan pas foto. Pas foto ini sendiri ada lagi yang diminta itu biasanya foto close up atau yang tampilan satu badan. Biasanya ini untuk posisi frontliner, baik itu customer service ataupun teller. Setelah proses seleksi administrasi, nanti lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tes atau psikotes pada umumnya yang dilaksanakan. Kalau untuk perbankan biasanya sebelum psikotes itu ada namanya proses wawancara awal. Wawancara awal ini terbagi lagi dua. Ada yang melalui vendor atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan pegawai. Ada juga yang langsung perusahaannya yang melakukan proses rekrutmen. Ya, biasanya wawancara awal ini biasanya itu kepala seksi kalau di KPNS misalnya, atau kalau di kantor itu kepala supervisor dan seterusnya. Nah, setelah proses psikotes dan nyatakan lulus, nanti ada namanya proses ke tahap tes kesehatan. Nah, ini untuk membuktikan bahwa teman-teman itu bebas dari mungkin narkoba atau hal-hal yang lain. Kemudian terakhir masuk kepada tahap wawancara akhir. Nah, di tahap wawancara akhir ini, ini biasanya yang kita dipertemukan dengan pimpinan cabang misalnya atau kepala unit kalau di unit ditempatkan. Tentu ada beberapa tips yang mungkin kalau fresh graduate atau lulusan baru itu biasanya kan tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini. Nah, tentu kita harapnya melalui tips dan trik ini teman-teman bisa, kita doakan ya mungkin satu kali tes itu bisa diterima langsung. Ada beberapa tips interview kerja yang sederhananya perlu kita ingat dan dilatih di rumah. Bayangkan saja kita seolah-olah dummy atau simulasi kita berhadapan dengan pihak kantor misalnya. Yang pertama itu ceritakan kemampuan Anda dengan antusias dan percaya diri. Hanya ada kelebihan yang teman-teman miliki misalnya, yang tentunya berhubungan dengan pekerjaan. Salah misalnya kalau teman-teman memiliki bakat di bidang musik misalnya, itu tidak ada berhubungan dengan pekerjaan. Contoh misalnya teman-teman mendaftar di bagian desain grafis, ya tentu ceritakan kemampuan Anda, mungkin ada pengalaman pernah mengikuti lomba apa atau pernah menjuarai apa di bidang desain. Hindari penjelasan yang berbelit syarat memberi jawaban panjang misalnya. Tetap harus pada intinya, kemudian secara singkat dan jelas. Tunjukkan bahwa Anda mampu bekerja dalam tim. Nah, di dalam perkantoran itu namanya saja manajemen. Jadi manajemen itu terdiri dari 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama. Jadi kalau kita mau bekerja sendiri-sendiri itu biasanya akan mengalami kesulitan. Kemudian jangan memikirkan jawaban terlalu panjang. Ketika diberikan pertanyaan, sebisa mungkin teman-teman langsung menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian jawab dengan diplomatis, tapi tidak muluk-muluk. Diplomatis ini maksudnya secara pemikiran yang bersifat dewasa. Kemudian gunakan bahasa yang formal. Kemudian terakhir, jangan membongkar aib perusahaan sebelumnya apabila teman-teman mungkin pernah bekerja di perusahaan lain sebelum mendaftar. Kemudian biasanya itu HRD atau yang bagian rekrutmen pegawai development ini sebenarnya menyukai atau menyenangi peserta atau calon
pegawai itu yang mempunyai persiapan yang lebih matang. Setidaknya kita sebelum melamar itu kita banyak cari tahu dulu perusahaan yang akan kita lamar seperti apa, bergerak di bidang apa, dan seterusnya. HRD sering menanyakan apa yang kamu ketahui dari perusahaan yang akan dilamar. Kadang-kadang kita juga akan ditanyai soal apa yang kita tahu atau bayangan kita akan bekerja di posisi apa nantinya. Ini untuk menguji apakah kita benar-benar melamar pekerjaan ini karena tahu kemampuan kita ataupun minat kita di situ, atau mungkin saja hanya sekedar ingin mencari pekerjaan saja atau mencari pengalaman. Tentu ini tidak disukai oleh HRD. Kemudian jangan lupa untuk bersifat komunikatif selama interview. Mereka pada umumnya itu suka kalau kita banyak bicara atau berinteraksi. Itu menunjukkan bahwa kita antusias terkait dengan apa yang dipertanyakan. Hindari memberikan jawaban yang singkat, misalnya ya atau tidak. Kemudian hindari juga menjawab pertanyaan terlalu pendek. Sebenarnya pertanyaan HRD ini adalah pertanyaan pancingan agar kita bisa lebih banyak menceritakan apa yang ada di dalam kurikulum vitae kita atau surat lamaran kita. Saya bercerita soal misalnya kayak organisasi yang pernah diikuti di kampus misalnya, atau apa yang prestasi yang kita pernah raih selama kita berkuliah. Kemudian ketiga itu kita harus antusias menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan ini, supaya kita tidak asal masuk, kita memiliki gambaran sebenarnya perusahaan ini seperti apa. Kemudian sebagian HRD masih percaya jika pelamar harus berlatar belakang yang relevan atau sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Kemudian usahakan kita menulis kemampuan yang terukur di kurikulum vitae kita, lalu jelaskan kemampuan yang tidak terukur pada saat wawancara. Maksudnya, jadi terkadang itu ada pelamar yang menulis di surat lamarannya itu mereka punya skill, misalnya kerjasama, kemudian leadership atau juga kepemimpinan, komunikatif atau public speakingnya bagus. Ini dijelaskan secara detail skill-skill yang dimiliki. Untuk mengatasinya ada peneliti bernama Albert itu menyarankan untuk menulis skill-skill yang bagusnya itu yang bisa diukur saja, misalnya kemampuan kita berbahasa Inggris, kemudian bahasa asing lainnya misalnya yang dibuktikan dengan TOEFL misalnya kalau untuk yang berbahasa Inggris. Nah, untuk soft skill itu mending ditunjukkan dengan pengalaman kerja saja atau pengalaman berorganisasi saja. Kemudian yang terakhir, setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Nah, jika gagal, jangan merasa bodoh karena keunikanmu memang belum cocok saja untuk perusahaan itu sendiri. Jadi ketika kita gagal bukan berarti kita itu bodoh atau jelek, tidak berguna dibandingkan dengan yang mereka teman-teman kita mungkin ada yang diterima. Ya, bukan berarti juga persiapan kita tidak kuat atau kurang matang, tetapi kita harus berpikir positif bahwa kemungkinan bakat yang kita miliki itu tidak cocok atau tidak ada di dalam perusahaan itu. Jadi jangan juga memaksakan diri untuk bekerja di suatu perusahaan yang passion kita atau minat kita ataupun bakat kita bukan di situ. Jadi makanya biasa itu perusahaan melakukan proses penerimaan itu minimal itu lulusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya dibutuhkan IT misalnya staff operator itu harus memiliki basic dari S1 itu minimal ya komputer, bukan dari misalnya ekonomi. Kemudian ada juga tips untuk interview online yang di era new normal ini pada umumnya sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan. Jadi kita tidak perlu lagi ke lokasi wawancara, tapi hanya di rumah saja. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu pastikan laptop kita memiliki fungsi yang baik untuk menghindari kesan yang tidak profesional, misalnya webcamnya harus bagus misalnya, kemudian jaringan. Kemudian yang kedua, pandangan harus langsung ke pewawancara, bukan gambar kita yang ada di layar. Nah, ini untuk menghormati juga, walaupun kita online tidak bertemu secara langsung, untuk menghormati interviewer kita. Kemudian terakhir, tetap berpenampilan sopan dan resmi. Nah, jadi biasanya itu kan kalau pengalaman kita waktu kuliah itu via Zoom misalnya, ada yang di atas mungkin pakai kemeja tapi di bawah
tidak, atau bahkan ada yang memakai baju kaos itu pun tidak diperkenankan. Jadi selayaknya kita interview di kantor itu juga pakaian yang kita harus gunakan. Kemudian ada pertanyaan yang sering muncul pada saat wawancara. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan referensi teman-teman. Yang pertama itu, coba ceritakan atau deskripsikan tentang diri Anda. Nah, saat diminta untuk menjelaskan tentang diri Anda, bukan cuma kepribadian dan kesesuaian dengan karakter perusahaan, Anda juga ingin diketahui pewawancara misalnya dari kehidupan keluarga misalnya. Nah, pertanyaan seperti ini juga berguna untuk mengukur kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kita bisa saja menceritakan hal-hal yang ada di CV kita, itu saja, Anda perlu jauh-jauh. Kemudian kemampuan kita ini untuk memperkenalkan diri, apa yang bisa kita tonjolkan, misalnya kayak prestasi atau kemampuan kita. Kemudian yang kedua biasanya itu dipertanyakan kenapa Anda tidak tertarik melamar kerja di perusahaan. Kenapa Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini. Nah, yang seperti yang kayak yang saya jelaskan tadi sebelumnya, jadi kita harus memang memiliki pengetahuan secara umum dulu. Nanti khususnya pada saat kita sudah diterima kerja, tapi secara gambaran umumnya kita harus ketahui perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian misalnya lokasinya, cabangnya ada di mana, misalnya bahkan sampai detail mungkin mengetahui nama pimpinannya, bisa saja seperti itu. Atau bisa juga melalui proses, mungkin ada teman atau keluarga yang pernah bekerja atau sementara bekerja di sana, bisa digali informasi dari mereka. Kemudian yang ketiga, tolong jelaskan kelemahan Anda. Nah, ini biasanya pertanyaan menjebak biasanya. Nah, biasanya kalau kita jarang itu mengakui kesalahan atau kelemahan yang ada di diri kita, biasanya kita tonjolkan hanya kelebihan. Nah, tips dari saya untuk menjelaskan kelemahan ini, teman-teman harus tutup dengan kelebihan. Contoh misalnya, kelemahan Anda sulit untuk bangun cepat misalnya. Nah, jangan di stop sampai situ, tapi teman-teman harus tutup dengan solusi, menyertakan dengan solusi apa sih sebenarnya yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan itu. Misalnya contoh, tapi saya bisa memasang alarm misalnya, atau memberitahukan kepada orang tua untuk membangunkan lebih cepat misalnya. Atau misalnya saya kasih contoh lagi yang lain. Kelemahan Anda sulit untuk menghafal misalnya. Nah, teman-teman harus memberikan solusi untuk mengantisipasi ini. Nah, jadi untuk mengantisipasi saya sulit menghafal, biasanya saya catat di memo misalnya, atau ditulis di sebuah kertas kemudian ditempel di meja kerja misalnya. Kemudian yang keempat, kenapa perusahaan ini harus mempekerjakan Anda. Jadi jangan sampai Anda ketahuan melamar posisi ini hanya untuk karena sesuai dengan kualifikasi saja, tapi kan rata-rata itu tidak semua kita kuliah di suatu kampus itu sesuai dengan passion kita. Bisa saja kita lulusan ekonomi tapi kita punya bakat di bidang mungkin saja desain misalnya. Kemudian berikan jawaban yang merangkum kualifikasi atau antusias teman-teman untuk bergabung di perusahaan itu. Ini banyak teman-teman referensinya. Cukup dari melihat dari CV atau kurikulum vitae yang teman-teman tulis, apa kemampuan atau kelebihan teman-teman itu bisa juga disertakan di sini. Nah, tentu penjelasannya harus dengan tegas, kemudian percaya diri bahwa memang saya layak untuk Bapak pekerjakan di perusahaan Bapak. Kemudian yang terakhir biasanya ini pertanyaan terkait dengan apa yang akan teman-teman lakukan untuk perusahaan 5 tahun ke depan misalnya, atau 1 tahun ke depan, minimal ada juga yang bertanya seperti itu. Nah, tentu pertanyaannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana antusias teman-teman atau ambisi Anda dalam memajukan suatu perusahaan. Nah, tentu kalau saya pun sebagai pemilik perusahaan mungkin tidak mau menerima pegawai yang abal-abal misalnya, atau hanya mau bekerja karena ada uangnya tapi tidak ada pemikiran untuk mengembangkan perusahaan. Dan insya Allah itu akan berbalik di teman-teman. Semakin kita banyak memberi kontribusi kepada perusahaan, itu akan ada reward juga dari perusahaan. Bisa saja rewardnya berupa piagam, atau bahkan penambahan bonus gaji, atau yang paling kita harapkan mungkin penaikan posisi, kenaikan jabatan dan seterusnya. Lanjut ke tips menghadapi interview yang memberikan pertanyaan menjebak. Contoh misalnya 1, pencapaian apa yang paling besar dalam karir yang pernah Anda peroleh. Ini adalah pertanyaan
favorit Andrew Sapin, Chief Executive Officer dari Longtal Sally. Nah, ini tujuannya untuk mengukur kejujuran calon pegawai terkait dengan prestasinya. Kemudian dia akan tertarik menarik kesimpulan mengenai kelebihan yang dimiliki ataupun kekurangannya. Kemudian bisa juga diketahui bagaimana kecepatan progres kerja dari seseorang. Kecepatan progres maksudnya kemampuan karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, bisa dilihat dari situ. Pencapaiannya ya ini terkait dengan karir. Jadi biasanya yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kemudian kedua, apa passion Anda atau bakat atau minat Anda di bidang apa? Nah, HRD itu biasanya meyakini bahwa passion seseorang adalah hal yang penting untuk mengantarkannya pada kesuksesan. Jika Anda berpikir terlalu lama sebelum menjawab pertanyaan ini, kemungkinan besar nilai Anda di mata pewawancara tidak akan terlalu bagus. Jadi harus disiapkan memang minimal teman-teman punya bakat lah. Masa selama hidup seperti ini sampai umur berapa misalnya tidak memiliki kelebihan atau bakat di bidang apa. Nah, ini di sini bisa muncul jawaban yang misalnya ada yang minatnya di musik, itu bisa disampaikan sini. Ada yang bisa nyanyi, misalnya tidak perlu ada prestasi. Tapi kalau ada prestasi lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Teman-teman sampaikan saja minat atau bakat kemampuan Anda di luar posisi yang dilamar. Misalnya ada yang pintar main bola atau hobi main bola, itu bisa disampaikan di sini. Jika Anda bisa melakukan apapun di dunia ini, pekerjaan apa yang ideal untuk Anda? Nah, ini juga termasuk pertanyaan menjebak. Ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan sudut pandang yang jujur dari calon karyawan. Harus memberikan asumsi yang realistis atau sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Fokus dari pertanyaan ini adalah ketulusan niat seseorang untuk bekerja di bidang apa yang mereka inginkan. Jadi ini akan sama dengan pertanyaan yang kedua tadi, passionnya di mana. Jadi nanti pihak HRD akan melihat sesuai dengan jawabannya ini kayaknya cocok di posisi ini. Jadi untuk menentukan right man on the right place, jadi orang yang tepat di posisi yang tepat. Kemudian keempat, berapa gaji atau salary yang teman-teman inginkan? Nah, ini juga pertanyaan biasanya di akhir-akhir wawancara akhir, ini yang sering ditanyakan. Nah, tentu saya sarankan tidak memberikan jawaban yang menyebutkan angka misalnya. Tapi kalau teman-teman mau cari jawaban aman, paling amannya itu ya dijawab sesuai dengan standar perusahaan. Jadi gajinya itu nanti disesuaikan dengan standar yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian apakah ada pertanyaan untuk kami? Ya, ini biasanya teman-teman itu kalau tidak ada pengalaman biasanya dijawab dengan tidak ada Pak, sudah sampai di sini saja, seperti itu. Padahal sebenarnya itu yang salah. Teman-teman harus memberikan pertanyaan balik kepada pihak penanya atau HRD. Misalnya ada yang tidak diketahui oleh terkait dengan perusahaan misalnya, atau minimal menanyakan kapan ada pengumuman selanjutnya. Yang jelas minimal teman-teman harus ada memberikan satu minimal pertanyaan kembali pada saat ingin mengakhiri. Biasanya ini pertanyaan akhir sebelum teman-teman dipersilakan untuk keluar. Kemudian ada juga pertanyaan biasanya, apakah Anda melamar di perusahaan lain? Jadi biasanya kita kan kalau para pencari kerja itu biasanya memasukkan lamaran tidak hanya satu perusahaan, biasanya memasukkan ke beberapa perusahaan. Jadi nanti tinggal siapa yang duluan panggil atau siapa, biasanya itu yang mereka terima. Nah, ini sebaiknya teman-teman tidak memberikan, kalau saya sarankan tidak memberikan pernyataan bahwa teman-teman memiliki atau melamar di perusahaan lain, supaya teman-teman dinilai fokus untuk ingin memang bekerja di perusahaan itu. Kemudian terakhir, tips psikologis untuk menghadapi interview. Dan ini juga sedikit tips dari kami. Yang pertama itu memakai baju hitam, biru atau putih. Nah, karena menurut survei yang dilakukan oleh Career Builder terhadap para manajemen personalia dan tenaga SDM menemukan bukti bahwa warna pakaian ternyata bisa memberikan kesan pertama di mata pewawancara. 23% itu merekomendasikan warna biru yang menunjukkan bahwa kandidat tersebut bisa bekerja dengan tim.
sementara 15% merekomendasikan warna hitam karena mengesankan potensi kepemimpinan, jadi karakter pemimpin. Abu-abu memberikan kesan logis dan analisis bagi pemakai. Terakhir, putih merupakan cerminan dari pribadi yang terorganisasi. Bisa juga memakai baju coklat mengindikasikan karakter yang bisa diandalkan. Kalau untuk warna orange dinyatakan bahwa sebagai paling tidak direkomendasikan karena memberikan kesan bahwa kandidat tersebut tidak profesional. Sementara warna merah memberikan kesan provokatif, meskipun si pemakai jadi terlihat lebih menonjol. Jadi hindari warna-warna yang cerah misalnya, karena itu mempengaruhi penilaian dari pewawancara. Kedua, lakukan kontak mata pada saat pertama kali bertatap muka. Sebisa mungkin kesampingkan rasa jengah atau dan tatap mata si pewawancara saat kita diwawancara ataupun bersalaman dengannya. Selain itu jaga kontak mata selama sesi wawancara berlangsung. Jadi untuk menghormati wawancara itu biasa kita merasa kaku atau takut ketika melihat mata, itu bisa diakali dengan melihat jidatnya saja misalnya. Jadi ketika kita berbicara atau pewawancara bertanya ke kita, itu seakan harus selalu melihat matanya. Itu untuk menghormati. Kemudian imitasi bahasa tubuh pewawancara. Jadi pernah mendengar tentang fenomena psikologis efek bunglon. Ini adalah kondisi di mana orang cenderung saling menyukai saat mereka menunjukkan bahasa tubuh yang serupa. Nah, contohnya misalnya kita mencondongkan badan ke depan, itu biasanya menunjukkan bahwa kita tertarik apa yang mereka sampaikan. Beda dengan kita mungkin sandar atau itu terkesan kita tidak menghormati. Kemudian usahakan juga jangan terlihat pasif. Jadi jangan kelihatan kurang antusias dengan apa yang mereka sampaikan saja. Jadi usahakan kita badannya tidak sandar ke kursi. Kemudian keempat, biarkan telapak tangan terbuka atau satukan jari-jari. Jadi ini juga kami sarankan biasanya itu di meja seperti ini. Itu untuk menunjukkan kita antusias terkait dengan pertanyaan, tidak meletakkan tangan di bawah. Kemudian sesuaikan jawaban dengan usia pewawancara. Contoh misalnya saya bacakan di sini. Misalnya pewawancara dari generasi Y antara 20 atau 30 tahun saat ini itu lebih suka melihat contoh visual daripada hasil kerja kita. Nah, biasanya itu kita harus sertakan portofolio. Itu mereka lebih cenderung seperti itu. Apalagi mungkin yang bekerja mau lamar di bidang desain grafis, itu harus menampilkan portofolio atau misalnya kalian dulu istilahnya itu clipping misalnya bisa. Nah, itu berisi dekat dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan, hasil-hasil karya kita. Nah, beda dengan generasi baby boomer itu antara 50 sampai 70 tahun, itu biasanya lebih menyukai pekerja keras dan orang yang bisa menghargai pencapaian. Ada juga yang tidak menitik beratkan pada aspek loyalitas dan yang akan menitik beratkan pada aspek loyalitas dan komitmen terhadap pekerjaan sebelumnya. Jadi beda-beda dilihat saja dari umur si pewawancara. Biasanya kalau anak-anak muda atau masih muda kita melihat pewawancara kita, itu biasanya kita harus lebih komunikatif atau bahkan lebih bagus mungkin kalau dipersiapkan PowerPoint misalnya untuk mendeskripsikan kemampuan kita. Kemudian berbicara dengan ekspresif. Nah, ini contoh misalnya saya bacakan, jika kamu ingin terdengar pintar, hindari berbicara dengan nada monoton. Bicaralah lebih cepat pada saat mencoba menjelaskan informasi yang kurang penting. Sebaliknya, bicaralah pelan saat mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep atau informasi yang kemungkinan belum dikenal pewawancara. Kemudian untuk lebih interaktif bisa gunakan gerakan tangan, tetapi jangan berlebihan juga. Nah, ini bisa teman-teman terapkan pada saat proses. Nah, kemudian untuk volume suara juga jangan terlalu kecil. Nah, biasanya untuk penekanan hal-hal yang bersifat informasi itu harus lebih jelas dan lebih tinggi nadanya. Kemudian jangan terlalu menyombongkan diri. Nah, biasanya itu kalau terlihat perfeksionis itu juga tidak terlalu bagus. Nah, terlalu memberikan informasi terkait dengan kelebihan kita, kemampuan kita itu terlalu berlebihan, itu jangan juga. Misalnya contoh saya pernah menjuarai di bidang ini dulu, dan seterusnya. Cukup satu saja yang diperjelas.
Atau misalnya ada kalimat saya terlalu pekerja keras. Nah, saya terlalu suka untuk bekerja dengan keras misalnya. Nah, itu bisa saja kita blunder, bisa saja tidak disukai oleh pewawancara. Cukup dijawab saja dengan jujur, dibuktikan dengan fakta atau berkas, mungkin ada yang menunjukkan bahwa kita memang pernah menjuarai bidang apa dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, bersikap ramah dan tegas pada saat bersamaan. Nah, yang tadi ini juga menyambung, sudah tadi kurang lebih sama, jadi lebih ke intonasi suara. Kemudian jangan terlalu banyak tersenyum, jadi usahakan menunjukkan bahwa karakter kita itu dewasa. Biasanya kalau kita terlalu banyak senyum itu menunjukkan bahwa kita terlalu sering bercanda misalnya. Walaupun misalnya karakter kita suka bercanda di luar, nah itu sebaiknya pada saat wawancara tidak ditunjukkan seperti itu. Kemudian terakhir, persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang tidak nyaman. Contoh misalnya, kenapa kamu mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya? Nah, ini kita tidak perlu menjelaskan perusahaan sebelumnya seperti apa yang membuat kita keluar misalnya. Atau menjelaskan terkait dengan tidak sesuainya dengan job desk kita. Biasanya kan kalau kita kerja itu ada job desk yang di luar posisi kita yang diberikan. Itu tidak perlu dijelaskan seperti itu. Karena kalau kita jelaskan seperti itu akan pihak HRD akan mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa bekerja secara kreatif misalnya. Jadi diberikan saja pertanyaan, dipersiapkan saja jawaban yang menunjukkan bahwa kita memang passion kita bukan di perusahaan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips dan trik untuk interview wawancara pekerjaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.